Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih anugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, kita bahas di halaman 17. Pada halaman 17 ini menjelaskan bahwa semua yang melekat pada diri kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Manusia ini adalah makhluk yang paling keren yang Allah ciptakan. Tak ada manusia, tak ada makhluk yang lebih keren daripada manusia. Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang fisik manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat rupawan. Jadi tidak ada makhluk, Pak, di muka bumi ini yang kerennya itu melebihi manusia. Tidak ada satu. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Itulah yang namanya manusia dalam konteks fisik. Kemudian dalam konteks nilai, manusia juga ini diciptakan oleh Allah, diciptakan, dilebihkan dari kebanyakan makhluk dengan kelebihan yang sempurna. Al-Quran surat ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik. Lihat di ujung. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka manusia, anak keturunan Adam, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Jelas? Nah, Allah menciptakan kita, bentuknya rupawan, nilainya luar biasa. Lalu kemudian Allah memberikan kita manual book, guidance, tuntunan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu abada wa hiya kitabullah wa sunnatu rasul. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang kepada keduanya maka selamanya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Coba kita bayangkan, bentuknya rupawan secara fisik, secara nilai paling keren. Lalu Allah berikan manual book sebagai tuntunan dalam hidup kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu memahaminya dengan pemahaman para ulama. Nah,
kemudian kita berbuat semaunya dalam hidup ini, apakah tidak ada pertanggungjawaban? Tentu akan ada pertanggungjawaban. Kenapa Allah ciptakan kita dalam bentuk rupawan, lalu kemudian Allah berikan manual book Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kemudian kita hidup semau kita, fikiran kita semaunya, lisan kita semaunya, sikap kita semaunya. Lalu bagaimana tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah? Oleh karenanya di dalam satu hadis dikatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan pernah bergeming kaki manusia nanti di hari kiamat sampai manusia itu ditanya oleh Allah. Satu, tentang umur yang Allah berikan. Fima afna, kemana saja umur ini dihabiskan. Ingat, waktu yang Allah beri ini ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban. Kemana saja umur yang kita gunakan? Ma madha fata wal mu'ammal ghaib walaka as-sa'ah allati anta fiha. Waktu yang berlalu sudahlah lewat dia. Mungkin kita tak baik, sadari hari ini. Mungkin kita tidak maksimal berbuat baik, ayo perbaiki lebih maksimal. Wal mu'ammal ghaib, waktu yang akan datang itu ghaib, kita belum tahu. Apakah kita nanti bisa melakukan, atau jangan-jangan keinginan ada tapi kita sakit karena tidak bisa melakukan, atau jangan-jangan di waktu yang akan datang kita sudah tidak ada bahkan. Wal mu'ammal ghaib, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Quran 31 ayat 34. Coba renungkan. Walakas sa'ah allati anta fiha, dan bagimu waktu itu adalah yang sekarang sedang engkau ada di dalamnya, yang kau pijak hari ini. Maka gunakan umur itu sebaik-baiknya yang telah Allah anugerahkan, karena itu akan ada pertanggungjawaban. Yang keempat, bahwa kita tidak akan pernah bergeming nanti di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah 4 hal. Yang terakhir adalah tubuh kita. Kemana saja kita habiskan? Abla. Ditanya ini umur oleh Allah. Ditanya ini fisik kita. Mata yang Allah berikan, telinga yang Allah berikan, kaki yang Allah berikan, tangan yang Allah berikan, fikiran yang Allah berikan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu pada halaman 17, lihat pada bagian atas, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa kata Allah, innas sam'ah, sesungguhnya telinga yang Allah berikan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wal basara, mata yang Allah kasih ini akan dimintai pertanggungjawaban. Wal fuada, dan hati yang Allah berikan ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yuk sekarang kita mulai satu persatu. Allah berikan kita mata. Coba kita tanya,
Untuk apa saja mata yang Allah berikan kepada kita? Melihat ayat Allah Al-Quran, qauliyah, atau mau merenungi ayat kauniyah, fenomena alam yang telah Allah paparkan kepada kita. Atau jangan-jangan mata kita hanya habis untuk maksiat, nonton-nonton. Coba tanya dia, untuk apa saja mata ini diberikan? Akan ada pertanggungjawabannya. Para ulama salafus saleh, jangankan pada perkara haram, bahkan para perkara yang mubah saja akan dia hindari. Jangankan memandang yang haram, bahkan memandang yang mubah saja berusaha dihindari. Oleh karena apa? Karena ada pertanggungjawaban kelak di hadapan. Sekarang mulai kita bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan kita lebih asik tuh membaca riba, melihat perkara riba, daripada melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat As-Sunnah. Coba direnungkan. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu telinga kita yang diberikan oleh Allah, apakah kita lebih asik mendengarkan kebaikan-kebaikan? Atau kita jangan-jangan lebih betah mendengar yang sifatnya tidak baik? Obrolan mengandung maksiat, obrolan yang mengandung dosa, riba, fitnah. Dan ini hati-hati buat ibu-ibu, karena banyak terperangkap pada perkara ini. Kila katanya, kila wakau. Berita-berita semua disahkan. Apa penting dan apa manfaatnya? Dan itu membinasakan diri kita. Kenapa tidak kita abaikan? Katakan pada diri kita, saya tak punya waktu mendengar perkara yang tidak bermanfaat. Saya tidak punya waktu untuk melihat perkara yang tidak manfaat. Ini perkara yang ibu hanya mendengar saja, itu seolah-olah dianggap sebuah kebenaran. Dan ibu berkata lagi kepada temannya, terus berkata lagi kepada temannya, bukankah itu dosa jariah? Hati-hati, akan dimintai pertanggungjawab. Setiap ibu mau mengatakan apapun, setiap ibu mendengar apapun, ingatlah ayat ini. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tak tahu. Mata, telinga, dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawab. Tak ada kebohongan melebihi ghibah. Tidak ada kebohongan melebihi ghibah. Kadang-kadang kalau sudah berghibah dan ghibah itu terus dilanjutkan, seolah-olah itu adalah perkara benar. Karena senantiasa diucapkan. Jelas? Jelas atau tidak? Yuk, tahan pandangan. Tahan lisan. Tahan telinga. Juga perasaan yang ada bersemayam di sini. Benci, marah. Coba dihilang. Inilah esensi dan substansi daripada tazkiyatun nufus. Ikhwani wa ikhwati fillah. Rusak itu semua. Kenapa memang? Penglihatan, lisan, pendengaran, sikap. Itu karena hati yang bersemayam di dalam diri kita. Pada halaman 17 selanjutnya. Lihat. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu.
wa idza fasadal wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Dari hati yang kotor ini kemudian menimbulkan kotoran-kotoran pada seluruh fisik yang menempel pada diri kita. Pikirannya mesti kotor, perasaannya mesti kotor, telinganya mesti kotor, lisannya mesti kotor, pandangannya mesti kotor, sikapnya juga mesti kotor. Tapi jika hati itu benar, baik, maka pandangan, pikiran, perasaan, lisan, telinga, sikap, insya Allah semuanya akan baik. Karena itu Allah ingatkan kita dalam ayat Al-Quran pada surat 22 ayat 46. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Afwan, surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Mereka punya akal, dengan akalnya berfikir. Mereka punya telinga, dengan telinganya mendengar. Sungguh yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah hati yang tersimpan di dalam dadanya. Sekali lagi, semua yang melekat pada diri kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mata, telinga, hati, fisik, semuanya. Yuk mulai sekarang tanya sama diri kita tentang lisan kita. Karena itu konsep Islam itu begitu keren. Satu, tentang lisan. Bagaimana konsep Islam? Di dalam hadis Arba'in nomor 15, Rasul mengatakan, hadisnya sahih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu konsep Islam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik saja, atau kalau tidak, diam. Berkata yang baik saja, kalau tidak, diam. Kita ini asik lisan kita ini. Berbicara yang katanya, begini, begitu. Lalu kita dikatakan, klarifikasi. Sementara banyak itu berita, mau diklarifikasi satu persatu. Lebih baik kita tidak usah peduli dengan kata-kata buruk itu, karena demi Allah tidak ada manfaat sedikit pun buat kita, dan juga kita mencelakai orang lain karena apa yang kita katakan. Lebih baik kita tidak usah peduli. Kalau ada teman mengatakan begini-begini, afwan ya ukhti, antum lebih baik tidak usah bicara lah. Itu hanya mengotori diri kita. Kalau itu benar. Kalau tidak benar, ini fitnah. Kalau benar, riba. Mana keuntungannya buat kita? Fitnah dosa besar. Riba sama dengan memakan bangkai saudara kita. Lalu apa manfaatnya? Sedikit pun tidak ada manfaatnya. Lalu kita mau mengatakan, tapi kan itu benar. Terus kalau benar ada manfaatnya, keburukan itu kita bicarakan. Demi Allah tidak ada. Tidak ada manfaat. Pakailah konsep Islam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Imam Nawawi pada kitab beliau Riyadhus Shalihin pada bab husnul khuluq, bagaimana kita diajarkan agar lisan kita ini terjaga dengan baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan baik.
inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati at-tartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Qalu wa laqad 'alimna at-tartharun wal mutasyaddiqun famal mutafayhikun qala al mutakabbirun. Kata Nabi, sungguh orang yang paling aku benci. Nabi loh yang mengatakan, sungguh di antara kalian orang yang paling aku benci, kata Nabi. Kalau kita sudah dibenci Nabi, apakah ada harapan syafaat? Wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh nanti tempat duduknya, kata Nabi, denganku di hari kiamat. Tahukah kita siapa itu? Ats-tsartsarun, orang yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak ngobrol. Perhatikan ya, orang kalau sudah banyak ngobrol, yang diobrolkan awalnya baik, ujungnya pasti buruk. Yang kedua, dan orang kalau bicara dibuat-buat, tidak ada, dianggap ada. Dan yang ketiga, wal mutafayhikun, orang yang kalau bicara tinggi terus, gak pernah mau merendah. Ini orang yang paling dibenci oleh Nabi. Hati-hati, lisan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bun, saat kita berdosa kepada Allah, kita datang memohon minta maaf kepada Allah, Allah buka maaf. Bahkan Allah Rasul mengatakan, Allah buka tangannya untuk menerima taubat hambanya di siang hari atas dosa dia di malam hari. Begitu seterusnya. Tapi jika lisan ini bicara tentang kawan kita, sulit untuk menghapusnya, kecuali kita meminta maaf kepada saudara kita itu. Lalu bagaimana kita membiarkan diri kita terus bicara tentang seseorang yang bahkan kita nggak ngerti apa yang kita bicarakan itu benar atau tidak, karena kita mendapat bicara dari orang lain. Coba direnungkan. Sahabat Umar ibn al-Khattab mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuh, wa man kathura saqatuhu kathura ad-dunubu, wa man kathura ad-dunubu fan-naru awla bih. Barang siapa, kata sahabat Umar, banyak bicara, maka akan banyak sekali tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, kasurat dunubu, maka pasti dia akan banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka nerakalah yang pantas baginya. Lisan akan ada pertanggungjawaban. Keren nih halaman 17. Coba direnungkan. Ibnu Umar berkata, hadis, walaupun hadis ini debatable ulama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas min Allah taala al qalbul qasiyy. Kata Rasul, jangan kalian terlalu banyak bicara selain berbicara yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita baru boleh banyak bicara yang jika bicara itu membawa kita lebih ingat kepada Allah. Selain itu jangan. Kenapa? Karena banyak berbicara selain bicara yang mengingatkan kita kepada Allah akan membuat hati kita keras.
membuat hati kita keras. Wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al-qalbul qasih. Dan tahukah kita yang membuat jauh dari Allah itu karena hatinya keras. Banyak bicara membuat hati keras. Hati yang keras membuat jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, dengan apa kita dekat? Renungkan. Semua akan ada pertanggungjawab. Bun, jangan suka bicara bukan menjadi urusan kita. Kok sibuk bicara urusan orang? Jangan bicara kalau itu aib orang. Tahu, kata Ibrahim bin Adham, salah satu yang membuat hati kita itu keras, mati bahkan, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian asik dengan aib saudara sekalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Kita sibuk dengan aib saudara kita, tapi kita lupa dengan aib kita. Kita tidak pernah disuruh untuk berbicara dan mengingat aib orang. Kita hanya disuruh untuk banyak mengingat aib kita agar kita mampu memperbaiki. Jelas? Jelas atau tidak? Dan juga jangan asik berbicara tentang kekurangan fisik seseorang. Namanya apa, Bu? Body shaming. Ya. Dia ini begitu, begini. Ya, Bu ya? Di zaman Nabi, istri Nabi cerita tentang istri yang lain. Yang diceritakan Sofia, anna Sofia kada wa kada ta'ni qasira. Sofia itu begini-begini, yaitu dia pendek. Nabi mendengar ungkapan itu dari istri yang lain. Apa kata Nabi? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah berkata satu perkataan yang jika kata-katamu itu dicelupkan ke dalam air laut, maka semua air laut akan berubah warnanya menjadi hitam. Hanya bicara pen, lalu bicara yang lain bagaimana? Endut, pesek, hitam, apa lagi? Bopeng, apa lagi? Coba itu. Satu saja itu kata. Halo? Halo? Itu fisik. Gimana sikap orang yang dibicarakan? Makanya hati-hati. Hati-hati. Juga kita ini seneng banget kalau disuruh nyari salahnya orang. Seneng. Nih, di mana salahnya? Di mana salahnya? Ayo, betul atau tidak? Nih, sahabat saya nih baik. Cari salahnya, pasti ketemu. Betul atau tidak? Siapa di sini ibu yang paling baik? Ya, semuanya baik, Ustaz. Kalau nggak baik, nggak datang ke kajian. Iya tak? Tidak? Pasti ada. Orang tuh kalau seneng cari salah, Bu, jangankan kelirunya, baiknya ibu aja jadi salah. Baiknya ibu jadi salah. Karena itu dalam Quran kita tidak boleh mencari salah orang. Surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sudah ketemu? Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Sebagian buruk sangka dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari keburukan orang. Kok asik ya?
mencari salahnya orang. Dicari salah. Tahu nggak itu kenapa? Karena dilatar belakangi kebencian. Orang yang begini hidupnya pasti tidak akan bahagia. Karena apa? Asik mencari salah orang dan itu lelah, capek. Mana nih salahnya? Mana nih keliru? Ya. Contoh aja nih gampang. Nih ibu-ibu yang duduk di depan. Ngaji itu yang terbaik duduk di depan apa di belakang? Kata Bu Ade, kecuali panitia. Duduk di depan tak? Tapi coba ibu-ibu yang lain cari salahnya yang duduk di depan. Ibu akan bilang apa? Ah, itu mah duduk di depan cari perhatian aja tuh. Kenapa? Yang dicari salah. Orang kalau cari benarnya, kejelekan orang tertutup. Tapi orang kalau cari salah orang, benarnya seabrek-abrek ketutup. Maka sibukkan saja diri kita, cari baiknya orang. Sehingga kita nggak punya waktu melihat jeleknya. Dan akhirnya kita bisa meniru kebaikannya. Tapi kalau kita cari jeleknya orang, kebaikan dia ketutup, akhirnya apa? Yang ada adalah kebencian pada diri kita. Itu hatinya kotor. Ya, pernah Anda ceritakan kan? Ada satu riwayat yang ini berkenaan dengan sedekah, tapi intinya ada di situ. Nih, lamma nazalat ayatus sedekah, dulu ketika pertama kali turun perintah sedekah, pertama kali. Kunna nuhamilu ala duhurina. Lalu kata sahabat, kami semua membawa harta itu di atas punggung kami. Pertama kali turun perintah sedekah, lalu sahabat merespon membawa harta di atas punggungnya, nggak ada yang sedikit. Ja'a rajulun yatasaddaqu bi syai'in katsir. Kemudian datang seseorang, Bu, membawa sedekah banyak sekali. Banyak betul. Qalu, dikomentari nih sama orang yang suka cari jeleknya orang. Apa kata dia? Murah. Ah, dia mah sedekah banyak juga. Paling ingin dipuji orang itu. Riya. Faja'a rajulun akhar, kemudian datang lagi laki-laki yang lain. Dia miskin, yatasaddaqa bisa'in, dia membawa sedekah satu sa' di teng-teng. Dia miskin, tapi dia ingin ambil bagian, dia teng-teng dia bawa. Dikomentari lagi, qalu, kata orang itu apa? Innallaha laghaniyun an sa'in hada. Allah enggak butuh sedekah cuman satu sa'. Kata si orang itu. Orang sedekah banyak salah, sedikit yang salah yang sedekah atau yang komentar. Kenapa? Karena senang cari salahnya. Udah nggak sedekah cari salahnya orang. Iya, betul atau tidak? Tuh. Orang itu kalau melihat baiknya orang, kelirunya tertutup. Tapi kalau orang senang cari jeleknya orang, kebaikannya semua tertutup. Ya Bu ya? Bu, suami ibu manusia bukan? Oh enggak, mana yang enggak itu tadi itu? Malaikat berarti, Masya Allah. Saya ulang tanyanya. Suami ibu manusia atau bukan? Manusia. Ada baiknya? Banyak. Ada salahnya? Ingat? Ingat baiknya saja, ibu lupa kesalahannya. Tapi kalau ibu ingat salahnya, lupa sama kebaikannya nanti. Tapi memang ya ibu-ibu lah ya Pak ya. Iya. Selain cari salah pinter dari suami, termasuk arkeolog juga. Ini arkeolog semua ini. Ya, ahli sejarah. Ya kan Bu ya? Iya, salah suami 8 tahun lalu ingat tuh hari ini. Itu kan ahli sejarah itu. Masya Allah. Mohon maaf ya Bun. Maafin saya Bu ya. Enggak, Ustadz suka cari salah kita juga itu Ustadz. Tayyib. Ya jadi ibu-ibu yuk tahan. Semua yang ada pada diri kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baik, yuk selanjutnya. Halaman 18. Ini halaman 18 ini azhar.
Bukan hadis ya, tapi athar. Kalau athar itu dari siapa? Sahabat. Al-qalbu malikun wal a'da'u junuduhu fa idza taba al-maliku tabat junuduhu wa idza khabutha al-maliku khabuthat junuduhu. Perhatikan baik-baik. Hati itu al-qalbu malikun. Hati itu adalah raja. Hati itu diumpamakan seperti raja. Wal a'da'u junuduhu, sedangkan anggota badan itu ibarat bala tentaranya, junud. Berarti anggota badan itu apa? Ya mata, ya telinga, ya lisan, ya langkah, ya fikiran dan seterusnya. Fa idza tabal malik tabat junuduhu. Apabila baik rajanya, maka baik pula pasukan. Wa idza khabuthal malik, dan apabila buruk rajanya, khabuthat junudu. Khabuthat junudu, maka buruk pula pasukannya. Jadi Ibu, tadi saya sudah sampaikan, baik seluruh yang melekat pada diri kita, pikiran kita, perasaan kita, lisan kita, telinga kita, mata kita, sikap kita sangat ditentukan oleh hati kita. Maka kalau begitu, belajar tazkiyatun nafas penting atau tidak? Sangat penting. Banyak orang berilmu, banyak. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya buruk, maka seluruhnya buruk. Bahkan ilmunya digunakan untuk keburukan. Nih, pokoknya di mana? Di hati. Lalu bagaimana hati tidak digunakan? Maka dikatakan oleh Allah, ketika orang tidak menggunakan hatinya, telinga, mata, dia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Quran surat ke-7 ayat 179. Sudah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ. Sudah ketemu belum? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ minal, ayatnya kok saya lupa? Minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kebanyakan isi neraka jahanam itu jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Mereka punya hati, tapi hatinya tidak terjemahnya tidak digunakan. Hatinya tidak digunakan. Mereka punya mata, matanya tidak digunakan. Mereka punya telinga, telinganya tidak difungsikan. Maka mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Binatang tuh nggak punya pikiran. Binatang tidak diberi panduan. Loh, kita yang punya pikiran dan punya panduan, kok bisa nggak gunakan seluruh potensi itu? Pantas kita diumpamakan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Punya hati, hatinya nggak digunain. Bu, ada nggak orang yang nggak gunain hatinya, Bu? Ada nggak? Salah satu contoh apa? Orang yang kejam. Kejam. Itu hatinya nggak fungsi. Saya bacakan satu makalah dari seorang ulama, Ibrahim bin Adham. Jumudul ain
Tahu jumudul ain? Apa jumudul ain itu? Tidak peka pandangan manusia. Ada nggak orang yang tidak peka, Pak? Tidak peka. Ada orang susah, tidak mau dia bantu. Depan mata padahal. Ada orang mogok mobilnya, dia bisa turun, dia nggak peka. Ada orang kelaparan, dia punya uang banyak, dia nggak peka. Ada tetangga kesulitan, dia tahu, tapi dia nggak peka. Coba tanya, kenapa orang tidak peka? Jumudul ain, kenapa orang itu tidak peka? Min qaswatil qalb, karena hatinya udah keras. Hatinya apa? Keras. Kenapa hatinya keras? Ya kan udah, Bu. Ya Ustadz sih, kita kan manusia, Ustaz. Tempatnya lu. Si abang. Saya ulangi. Jumudul ain, tidak pekanya pandangan manusia, min qaswatil qalbi, karena hatinya keras. Wa qaswatul qalb, dan kenapa hatinya keras? Min kasratid dunub, karena dosanya banyak. Dosa itu membuat hati keras. Masih ingat kan? Kenapa orang asik dengan dosa? Abang coba berdiri, Bang. Kenapa orang hatinya keras? Min nisyanil maut, lupa mati. Lupa mati. Saya tadi baru nyampe kaget, abang pakai kaos. Jika esok mati. Serem juga kan? Masya Allah. Ini keren juga, ingetin itu paling enggak itu ya. Setiap mau melakukan maksiat, mati besok aku. Kan gitu kan? Mau marahin istri, mati aku besok. Boleh itu Bang, cetak banyak banget. Ya. Jadi orang itu tidak peka pandangannya, kenapa Bun? Banyak Kenapa orang asik dengan dosa? Lupa mati. Jadi Ibu, boleh juga itu Bu, ingat mati terus Bu. Iya, jadi Ibu nggak cerewet. Abuan. Lalu selanjutnya, kenapa orang lupa mati? Min tulil amal, karena panjang angan-angannya. Orang lupa mati, pengen ini, pengen itu. Kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khiras, karena banyak kemauannya, kemauan dunia. Dan kenapa orang banyak kemauannya? Min hubbid dunya, karena cintanya kepada dunia. Wa hubbud dunya, dan kecintaan kepada dunia itu ra'su kulli khati'ah, adalah pangkal dari semua kejelekan. Coba diurut tadi dari pertama. Kenapa pandangan kita tidak peka? Hati keras. Kenapa hati kita keras? Banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Lupa mati. Kenapa lupa mati? Kenapa panjang angan-angan? Banyak kemauan. Kenapa banyak kemauan? Cinta dunia. Cinta dunia? Pangkal semua kejelekan. Nah, kalau gitu diingat tuh Bu. Kenapa ya kok hati saya keras ya? Kenapa saya kok nggak ada rasa care kepada orang? Kok cuek? Kok nggak peduli? Kok bodoh amat? Oh, hati saya udah keras. Kenapa kok hati saya keras ya?
Kok dibilangin sama suami saya nggak mau? Kok saya nggak mau denger? Kok saya nggak mau denger nasihat orang? Kok saya asiknya begini? Oh, berarti saya sudah banyak dosa. Kenapa ya? Kok saya asik betul dengan dosa? Ngomongin orang sini, ngelihat yang jelek, dengerin yang nggak baik, melangkah seneng kepada yang nggak baik. Oh, berarti saya sudah lupa mati. Ingat mati. Kalau udah ingat mati, insya Allah orang tidak akan asik berbuat dosa. Makanya Nabi mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimul ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat saat-saat terputusnya segala kenikmatan. Perbanyak. Ingat mati. Makanya ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ayyul mu'minina akyas?" Ya Rasulullah, siapa mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas? Kata Nabi, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Yang pertama adalah orang yang paling banyak ingat mati. Yang kedua adalah orang yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh untuk setelah kematiannya. Itu orang paling pintar. Bukan dokter, bukan profesor. Profesor, dokter nggak ingat mati, nggak pintar, bodoh. Coba ibu perhatikan, kenapa nih? Bu, perhatikan, kenapa orang kok asik banget dengan dosa? Nah, lupa mati kan? Nah, sekarang ibu ingat mati nih, misalnya tahu matinya minggu depan. Apa seminggu ini yang ibu lakuin? Berbuat dosa nggak? Enggak. Apa? Zikir terus ya. Suami nggak nyuruh, minta disuruh tuh. Iya tak? Karena ingat mati. Nah, jadi begitu ya. Nah, saya ulangi, hati ini seperti raja. Anggota tubuh kita, bala tentaranya. Bala tentara tergantung rajanya. Kalau rajanya baik, tentaranya baik. Kalau rajanya buruk, berarti kalau hatinya baik, matanya baik, lisannya baik, sikapnya baik. Kalau hatinya buruk, matanya buruk, lisannya buruk, telinganya buruk. Pokoknya ibu tinggal evaluasi, Pak. Kita tinggal evaluasi mana kita lebih tertarik kepada keburukan, berarti hati kita kotor. Kita lebih tertarik kepada kebaikan, berarti hati kita alhamdulillah bersih. Ya Bu ya? Bu, ini ngaji berapa lama? 1 jam setengah. Betul enggak? Ibu asik enggak dengerinnya? Ngantuk apa enggak? Sekarang ibu ngedengerin ghibah. Lagi berghibah sama temannya. 1,5 jam terasa atau tidak? Wah enggak, berarti kotor tuh hati itu. Kalau sudah tidak terasa itu berarti kotor itu sudah. Ya Allah. Ya, ngukurnya gampang ternyata. Makanya saya bilang ini buku sangat praktis. Baik, yuk masuk ke bait selanjutnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, kata beliau, obati hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya terletak pada baik hatinya. Coba renungkan baik-baik. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, obatilah hatimu, sebab kebutuhan Allah terhadap hambanya ya terletak pada baik hatinya. Sebenarnya Allah tidak butuh sama kita, kita yang butuh Allah. Tetapi Allah menghargai orang itu karena apa? Hatinya baik. Coba lihat Quran pada surah ke-26 ayat 88 sampai 90. Sudah ketemu? Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat 26 ayat 88, 89, 90. Pokoknya kalau Ustadz masih dipelototin berarti belum. Baik, saya bacakan. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan.
Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Yang berguna apa? Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Kalau begitu, yuk obati hati kita. Cuman Bu, persoalannya begini. Tolong perhatikan baik-baik. Kita ini kan, kalau kita lihat penyakit itu ada dua. Ada penyakit fisik, ada penyakit hati. Penderita penyakit fisik itu pasti ngerasain sakit. Sakit mata pasti ngerasa sakit. Sakit mulut sariawan pasti ngerasa sakit. Sakit kepala pusing pasti ngerasa sakit. Kaki sakit pasti ngerasa sakit. Karena ngerasa sakit, maka pengen sembuh. Betul enggak? Maka ibu kepalanya sakit, beli obat sakit kepala. Sariawan, beli obat sariawan. Kaki, beli ini, beli itu. Terus berusaha. Sampai itu rasa sakit hilang. Itu penyakit fisik. Tapi penyakit hati, penderitanya nggak pernah ngerasa sakit. Yang ngerasa orang di sekelilingnya. Betul atau tidak? Sekarang saya tanya, ada orang sombong ngerasa dirinya sombong? Enggak, tapi temennya ngerasa bener. Sombong amat. Gimana Bu? Coba intonasinya gimana? Ayakama qala rawahu Mandra. Ada orang iri merasa dirinya punya penyakit iri? Enggak, tapi orang di sekelilingnya tahu. Nah, penyakit hati itu karena penderitanya nggak pernah ngerasa sakit, ya dia nggak pengen sembuh. Orang ngerasa sakit aja enggak kok. Yang ngerasa orang di sekelilingnya. Karena dia nggak pernah ngerasa sakit, akhirnya tuh penyakit bertambah. Akhirnya numpuk. Betul atau enggak? Maka caranya agar kita ngerasain bahwa kita punya penyakit hati, datang ke kajian tazkiyatun nufus. Baru kita ngerasa, oh iya, gua pembohong. Oh iya, aku suka sombong ya. Oh iya, datang. Kalau nggak pernah ngerasa. Nggak pernah. Duduklah di majelis ilmu yang bercerita tentang penyakit hati. Baru kita ngerasain kalau hati kita penuh dengan penyakit. Nah, dari situlah kita mau berobat. Orang nggak ngerasa sakit, gimana mau berobat? Ya enggak mungkin. Nah, jelas? Jelas atau enggak? Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, gimana kata beliau? Obatilah hatimu. Gimana obatnya hati Ustadz? Belum, ini baru pembukaan. Ini kan pembukaan nih. Nanti obat hati ada di belakang. Ngaji kudu sabar. Kata orang Madura, orang kampung saya, ngaji itu mesti the long life education. Oh, belajar sepanjang hidup, tulus zaman. Ya, terus saja belajar. Baik. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apakah ruh meninggalkan badan? Maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Berarti kalau begitu belajar bab hati ini lebih diutamakan daripada belajar bab fikih yang berkenaan dengan fisik. Coba perhatikan. Dikatakan di sini, amalan hati itu adalah pokok. Sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya dikatakan niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila badan beramal, ruhnya tidak ada, maka dia mati. Karena itu Ibu, ruh niat itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di hati. Coba perhatikan, Ibu sholat, Ibu sedekah, amalan badan atau bukan?
Saya ulangi, nggak usah jauh-jauh. Ibu datang ngaji ke sini, amalan badan atau tidak? Niatnya tidak karena Allah, bernilai atau tidak? Tidak bernilai. Maka mati dia. Sekarang saya tanya, ibu sodako nih, sodako banyak yang ibu sodakohin, tapi niatnya salah, bernilai atau tidak? Tidak. Bahkan Allah mengumpamakan seperti, buka Quran surat Al-Baqarah 264. Sudah ketemu? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Betul? Jangan pernah kau hilangkan pahala sedekahmu. Padahal secara fisik dia sudah bersedekah, tapi nilainya hilang. Seperti apa itu? Seperti orang yang bersedekah. Coba lihat. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut itu berarti ruhnya hilang atau tidak? Hilang. Menyakiti si penerima. Seperti orang yang bersedekah karena ria. Tidak dilandasi oleh iman kepada Allah. Maka Allah mengumpamakan itu seperti Anda menaruh debu di atas batu yang licin, lalu diterpa hujan yang sangat dahsyat, maka tak ada bekas sedikit pun. Padahal dia bersedekah badannya kan, uangnya dikeluarkan oleh badannya, tapi hatinya tidak ikhlas. Itu seperti orang mati. Itulah pentingnya hati. Sekarang saya tanya, orang sholat, fisiknya sholat atau tidak? Sholat. Tapi tujuannya tidak karena Allah hatinya. Bernilai atau tidak? Seperti sholatnya orang munafik. Buka Quran surat 4 ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau berdiri sholat, surat 4 ayat 142. Masya Allah. Jadi tanya sebelahnya nggak dengar juga. Pokoknya asik deh ngaji sama ibu-ibu, keren deh. Itulah yang bikin nikmat kadang-kadang. Disitulah Ustadz tuh butuh kesabaran. Ayo. Saya kalau ngajar bapak-bapak, bawa kantong, di kantong ini sabar 4. Kepake 2. Kalau ngajar ibu-ibu, bawa sabarnya 10. Kurang. Maaf ya bun, canda ya bun ya. Sudah ketemu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Coba perhatikan itu. Orang munafik itu kalau salat malas. Dan salatnya ingin apa? Dilihat orang. Berarti niatnya yang salah kan? Tidak karena Allah. Nah, itulah pentingnya hati itu bersih. Disitulah kedudukan hati itu. Nah, makanya dikatakan begini nih, saking hebatnya hati itu. Dikatakan begini, perhatikan baik-baik. Ada satu riwayat dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ka'bah. Ada satu pasukan besar, ya, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Ada satu pasukan besar ingin menyerang, ngancurin Ka'bah. Pengen ngancurin Ka'bah. Taulah ya riwayat ini kan. Fa idza kanu bi bayda'a minal ard, ketika mereka semua sudah berada di tanah yang sangat lapang, belum nyampe ke kota Mekah. Mereka berada di tanah yang sangat lapang. Yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian dibenamkan oleh Allah dari ujung depan sampai ujung belakang, tak tersisa. Kita tahu ya dibenamkannya dengan apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Dibenamkan. Nah, kemudian qalat, berkata Aisyah, qultu, saya tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Gimana mungkin ya Rasulullah? Kok semuanya dibenamkan dari ujung depan sampai ujung belakang tak tersisa? Wa fihim aswaquhum. Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang berdagang. Bukan semuanya tentara yang ingin ngancurin Ka'bah. Tapi ada yang berdagang. Kan gitu ya biasanya Bu ya. Kalau ada rame-rame, ada nggak yang dagang di situ? Ada kan? Nah, dengan sendirinya tuh. Dagang Aqua, ada yang Starling, gitu kan? Yang pakai sepeda, jualan Starbucks keliling, macam-macam lah. Ada lah macam-macam jualan. Mulai dari cilok sampai macam-macam. Ya. Coba lihat orang-orang demo itu. Kan tidak semuanya demo kan? Ada yang dagang. Kira-kira begitu. Aisyah tanya, gimana ya Rasulullah? Kok semua dihancurin dari ujung depan sampai ujung belakang? Padahal tidak semuanya tentara yang ingin ngancurin Ka'bah. Ada yang berdagang tuh. Bahkan dikatakan, wa man laisa minhum. Dan ada juga yang bukan bagian dari mereka juga tidak dagang. Biasanya ibu-ibu tuh nonton. Ya, betul nggak itu? Nonton. Ada apa ya? Gitu kan? Tapi semuanya dihancurin tuh. Yang ada di situ dari ujung depan sampai ujung belakang, semua dibenamkan. Kemudian qala, Nabi menjawab pertanyaan Aisyah. Apa kata Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Aisyah, semua dibenamkan dari ujung depan sampai ujung belakang. Lihat nih. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka itu nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat tergantung hatinya. Tergantung niatnya dia ada di situ. Kalau dia termasuk yang ingin ngancurin Ka'bah, diunyeng-unyeng. Kan gitu kira-kira ya. Nah, tergantung niat mereka. Nah, begitulah kedudukan hati seperti roh. Kata siapa? Imam Ibnu Qayyim. Jadi anggota badan ini melakukan apapun, kalau hatinya kotor tak bernilai. Tuh, maka tergantung oleh hati. Kata itu, karena itu bersihkan hati. Jangan dikotori. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan pada persoalan seperti ini. Nih, saya ceritakan satu lagi. Nanti baru tanya jawab. Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan begitu kerennya itu. Saya kasih contoh. Hadis ini dari Abi Yazid Ma'ni ibni Yazid ibni Akhnas radhiyallahu an. Dari siapa? Saya ulangi. An Abi Yazid, dari bapaknya Yazid. Siapa dia? Ma'an. Ma'an siapa? Anaknya Yazid. Yazid anaknya siapa? Anaknya Akhnas. Coba ulang. Dari siapa tadi? Bapaknya Yazid. Siapa bapaknya Yazid? Ma'an. Ma'an siapa? Anaknya Yazid. Yazid anaknya siapa? Anaknya Akhnas. Semua itu adalah sahabat Nabi. Jadi intinya nih hadis dari siapa? Dari sahabat Nabi. Dari Ma'an. Ma'an itu bapaknya Yazid. Ma'an ini anaknya Yazid. Yazidnya berbeda. Satu Yazid anaknya si Ma'an, satu Yazid bapaknya Ma'an. Ribu sendiri ibu tuh kenapa pusing itu? Begitu Bu, orang-orang dulu tuh kalau kagum terhadap ayahnya, nama ayahnya dibuat nama anaknya. Gitu. Kalau kita kan kayak nggak ada nama lagi aja katanya. Gitu. Ya, saya sebutkan. Bagaimana ceritanya? Wa huwa dia Ma'an, wa abuhu dan bapaknya Yazid, wa jadduhu dan kakeknya siapa namanya tadi? Kakeknya Akhnas, sahabiyun. Mereka semua termasuk sahabat. Qala berkata, kana abi Yazid, kata Ma'an, adalah ayahku Yazid, akhraja dananira yatasaddaqa biha. Dia mengeluarkan beberapa uang dinar untuk disedekahkan. Mengeluarkan beberapa uang dinar untuk disedekahkan. Fawadu'aha inda rajulin fil masjid.
Nah, caranya, nih beliau ngeluarin uangnya, ditaruh di samping orang yang ada di dalam masjid. Taruh tuh. Biar diambil tuh sama orang. Insya Allah ya. Saking pengen, nggak diketahui ikhlas gitu. Kalau kita, iya begitu juga. Makanya kalau ada kotak amal kan ditutup gitu ya. Tangannya kan gitu kan, biar nggak ketahuan kan. Kalau 2.000 kan. Ya. Kalau 100.000 digituin nggak pun. Ustadz nih iseng aja ya. Baik. Lalu kemudian ditaruh di situ. Fajitu, lalu kata si Ma'an, aku datang. Fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Lalu uang yang ayahku taruh di situ saya ambil. Saya pikir uangnya ketinggalan. Lalu kemudian fa'ataituhu biha. Lalu saya datang ke ayah saya kasih, nih ya uangnya ketinggalan. Kira-kira begitulah. Lalu kemudian faqala, ayahnya berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu. Saya tidak menginginkan ini untukmu. Kenapa kau ambil? Lalu kemudian fakhasamtuhu. Nah, karena kedua-duanya ribut, maka kemudian dia adukan kepada fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka diadukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ayahnya niat ngapain? Sedekah. Ditaruh di samping orang di masjid biar diambil sama tuh orang. Anaknya Ma'an datang, uangnya dikasihkan lagi kepada ayahnya. Muter-muter kan? Ya. Ketika diadukan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Laka ma nawaita ya Yazid. Hai Yazid, kepada ayahnya itu, bagimu pahala karena apa yang kau niatkan dalam hatimu. Kau tadi niatnya ngapain? Sedekah. Udah sempurna tuh pahalanya. Gitu. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Kamu juga dapat pahala Ma'an. Karena kamu ingin menyelamatkan uang ayahmu. Karena kamu pikir jatuh. Coba uangnya balik lagi, pahalanya utuh. Karena apa? Karena apa? Hati itu. Keren gak tuh? Tapi nggak boleh direkayasa ya Bu ya? Boleh rekayasa. Nanti ibu bilang sama anaknya, nak nanti lihat ya. Mama mau sedekah, mau taruh samping orang itu. Nanti kau ambil tuh uang, kau kasih lagi. Nggak dapat karena hatinya niatnya sudah keliru gitu. Jelas? Jelas nggak? Jelas. Bu, hati. Hati. Ibu juga begitu ya Bu ya. Niat izin sama suami. Ya niat ya saya mau ngaji. Padahal tujuan awalnya niatnya mau ketemu temannya, habis ngaji mau ngopi. Hati. Hati. Halo? Halo? Ini kalian ketawa-ketawa begini nampak itu. Baik, ya mudah-mudahan tidak lah Bu ya. Kalau mau, saya mau ngaji ya, izin, tapi nanti insya Allah pulangnya Anda mau. Nah gitu, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya kajian kita.